Oke, Prof. Suparji, selamat siang menjelang sore, Bang. Oke, Prof, terkait hakim yang OTT, Prof, terkait tertangkap tangan, Prof, hakim, ada terkaitannya dengan Ronald Tanur nggak ini, Prof? ya sangat terkait kan bahwa pemberitaan media sudah sangat jelas ya bahwa tertangkapnya 3 hakim yang menyidangkan di pengadilan negeri, terus kemudian ada 1 pengacara, terus ada 1 orang mantan pejabat di Mahkamah Agung yang sementara ini ya ditangkap, ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan perkara bebasnya ya Ronald Tanur di PN Surabaya, terus kemudian mengajukan kasasi kan. Nah, kasasi dikatakan bersalah, ada hukuman penjara kan, terus kemudian sekarang kan sudah ditangkap kan. Nah, itu saling kait mengkait dan itu membenarkan ya, mengkonfirmasi, memvalidasi kecurigaan sebagian orang kok bisa bebas gitu loh. Nah, ternyata bebasnya bukan karena fakta hukum, bukan karena alat bukti dan bukan barang bukti, tapi karena adanya suap kepada hakim. Jadi ini sesuatu yang terjawab sudah gitu ya, bahwa mana mungkin bebas gitu. Ada kenyataan orang yang meninggal secara tidak wajar, ada bukti penganiayaan, ada bukti terseret mobil, kok ya bebas gitu loh. Kalau sekiranya tidak masuk pada pembunuhan berencana, setidak-tidaknya kelalaian menyebabkan orang yang meninggal dunia gitu. Jadi kasat mata saja itu tidak bisa diterima gitu. Dan ini soal nyawa, soal darah manusia gitu. Mau negara diam, maka luar biasa menurut saya. Jaksa konsisten mengajukan kasasi, di balik itu jaksa menyelidiki, membongkar, dan kemudian menangkap. Ternyata memang ada sejumlah uang yang diberikan ya, dan diterima hakim yang mengadili. Tapi di sisi yang lain, secara fantastis gitu, ditemukan uang hampir 1 triliun, emas 51 kilogram, di rumah atau di apartemen mantan pejabat ya di Mahkamah Agung. Sehingga ini membuka satu fenomena baru gitu loh. Bagaimana seorang hakim yang kemudian pensiun, terus kemudian masih menimbun uang di rumah hampir 1 triliun, termasuk di apartemennya. Bertahun-tahun dia pengumpulan itu. Kok nggak ditabung, kok nggak dibelanjakan gitu ya. Mungkin takut terdeteksi gitu loh. Tapi di sisi yang lain adalah bagaimana cara dia mendapatkan itu? Jual beli perkara gitu ya. Jual beli kasus gitu ya. Nah, untuk itu kasus-kasus yang ditangani yang juga diduga mendapatkan itu perlu diaudit, perlu diperiksa. Karena kasihan orang yang dulu dinyatakan bersalah, orang yang dulu tidak bersalah harus dihukum dan sebagainya, gara-garanya lawannya pakai uang. Jadi tidak berhenti di situ. Ini harus dibongkar setuntas-tuntasnya sampai ke akar-akarnya. Dan ini menjadi ironi gitu ya. Beberapa minggu yang lalu, para hakim muda di kelas 1B itu yang cukup banyak, hampir 5 hari datang ke Jakarta, melakukan berbagai macam audiensi, menuntut kenaikan gaji, kenaikan tunjangan gitu loh. Ini kan kasihan gitu loh. Di tengah hakim yang kemudian masih harus misalnya nangis-nangis karena tidak bisa membiayai sekolah, atau SPP-nya tertunda anaknya, atau keluarganya
berduka, tidak bisa pulang gitu kan. Sementara kemudian kita lihat adanya fenomena seperti ini. Saya kira ini adalah satu kenyataan yang sangat-sangat menyedihkan dan momentum yang baik untuk membongkar gitu ya mafia peradilan. Gitu. Artinya sudah sah hakim ini memang suap ya, Iya. Sudah terbukti ya. Ya, soal pembuktian kan nanti di persidangan ya. Tetapi diduga kuat ya, sekali lagi diduga kuat ya, berdasarkan dua alat bukti bahwa yang bersangkutan adalah menerima suap. Karena kan statusnya sekarang masih pada penyidikan ya. Penyidikan itu satu proses yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti, kemudian menemukan tersangkanya. Tahapan ini sudah dilalui. Nah, ini nanti tinggal menuntut di pengadilan, diperiksa di pengadilan. Nanti hakim yang akan menilai, ya, apakah terbukti suap atau kemudian gratifikasi. Tapi dalam sudut pandang penyidik sudah terpenuhi itu, ya. Artinya di Indonesia ini hukum ini bisa dibeli ya, Pak? Ya, kita tidak sampai bisa mengeneralisir itu semuanya ya. Tapi dengan adanya fakta kemarin, setidak-tidaknya ternyata permainannya seperti itu gitu loh. Ya. Ternyata dugaan orang itu tidak salah gitu ya. Ternyata hukum itu tidak berada dalam ruang hampa gitu loh. Hukum itu tidak seperti ya kodratnya harus independen gitu. Harus mandiri gitu. Harus imparsial gitu. Ternyata didekati oleh pengaruh-pengaruh uang, pengaruh-pengaruh kekuasaan, pengaruh-pengaruh yang lain gitu. Jadi inilah yang kita saksikan bersama. Dan mudah-mudahan hanya ini saja, tidak ada yang lain gitu loh ya. Kalau sampai ada yang lain kan mengerikan ya. Jadi itulah yang kita bisa ya cermati gitu ya. Apakah kemudian hukum bisa dijual belikan ya dengan kasus ini salah satu contoh saja ya, salah satu kenyataan saja. Untuk yang lain perlu pembuktian lebih lanjut gitu. Prof, hukuman yang pantas untuk seorang koruptor itu apa, Prof? Iya, kan bisa dilihat dari ancaman hukumannya ya gitu loh ya. Ya tergantung perbuatan pidananya kayak. Ya kalau menggunakan pasal 2 bisa sampai hukuman mati. Tapi kalau menggunakan ya misalnya suap atau gratifikasi sudah ada hukuman ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor tadi itu ya. Tergantung nanti jaksa menggunakan pasal apa, suap ya. Saya kira harus minimal puluhan tahun lah hukuman penjaranya gitu ya. Gitu. Dan kemudian kedua juga bagaimana mengembalikan gitu aset-asetnya tadi itu, bukti-bukti tadi itu. Ini menarik kan, apakah nanti akan diterapkan uang pengganti atau tidak gitu ya, pengenaan pasalnya, gunakan tindak pidana pencucian uang atau tidak gitu ya. Kita tunggu jaksa untuk memproses lebih lanjut. Harapannya adalah hukumannya setimpal dengan perbuatannya gitu. Artinya seorang koruptor ini atau suap ini akan dimiskinkan, Pak? Ya itu salah satu cara penghukumannya. Karena Pak Jaksa Agung itu kan sudah memberikan guidance dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak sekedar memenjarakan orang, tetapi juga ikuti uang larinya kemana gitu loh. Dalam rangka apa? Untuk melakukan cost recovery negara, untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi tidak sukses menegakkan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi kalau hanya bisa memenjarakan orang. Kesuksesan tadi diukur dengan cara mengembalikan kerugian negara yang berdampak pada pemiskinan bagi koruptor tadi itu. Jadi bukan dalam konteks memiskinkan koruptor, tetapi lebih pada bagaimana mengembalikan kerugian negara gitu loh ya. Artinya sudah nama hakim sendiri atau MA sendiri sudah dengan tertangkapnya 3 orang hakim ini akan jelek atau di mata hukum seperti apa? Ya saya kira tidak bisa disederhanakan seperti itu. Hanya 4 orang misalnya, terus kemudian digeneralisir secara keseluruhan ya.
Tetapi setidak-tidaknya ini membuka wawasan bagi stakeholder di kekuasaan kehakiman. Ternyata ada seperti itu gitu loh. Terus kemudian jadi momentum yang baik untuk bersih-bersih di lingkungan kekuasaan hakiman. Menjadi momentum yang baik untuk memberantas mafia peradilan. Mafia peradilan itu sangat-sangat canggih gitu ya. Maka perlu kerja keras. Bukan berarti tidak bisa diberantas. Tetapi kalau sungguh-sungguh sangat serius, maka bisa. Contoh sederhana saja, meskipun tidak sama atau jauh perbandingannya. Misalnya dalam dunia transportasi itu ya, dulu kereta api itu telat, nggak bersih gitu ya, penumpangnya berjubel gitu ya. Tetapi sekarang semuanya bisa tepat waktu, keretanya bersih, stasiunnya bersih, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa kalau ada kemauan, akan bisa ada political will, ada political commitment, ada political action, ya, maka itu akan bisa terjadi perubahan. Jangan mengatakan mafia peradilan tidak bisa diubah. Saya kira bisa. Jadi sekarang Ketua Mahkamah Agung baru, kita ucapkan selamat, mudah-mudahan sungguh-sungguh memberantas mafia peradilan. Thank you, Pak.